Puji Tuhan, kalau tadi kita deklarasikan, saat kita minta, kita percaya, saat kita mau bersyukur, Tuhan adalah Tuhan yang memberkati. Tapi permasalahannya, apakah kita mau setuju dengan apa yang Dia katakan? Tuhan lewat firman-Nya, Tuhan mau sampaikan perkara yang besar. Masihkah saudara, masihkah setiap kita juga memiliki visi yang Tuhan berikan lewat firman-Nya? Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa banyak kali kita tahu gini, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi pelita, firman Tuhan itu menjadi terang. Firman Tuhan itu juga menerangi apa yang di depan kita. Tapi permasalahannya, masihkah kita setuju? Masihkah kita punya visi yang besar dari firman Allah? Karena banyak orang tahu firman Allah, dengar firman Allah, tapi ketika melihat keadaan, melihat fakta, visi dari firman Allah itu dibatasi oleh fakta. Saya ingin buktikan, coba kita awali. Ini hanya pendahuluan. Coba Kejadian 13 ayat yang ke-15. Tadi sore saya terima berkat ini. Nanti mungkin di beberapa waktu mendatang baru kita akan bahas tentang ayat ini. Kejadian 13 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram. Kejadian 13:15. Ya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, ini adalah pertama kali Tuhan bawa Abraham. Tuhan panggil, jadi di awal. Kalau saudara mundur di ayat sebelumnya akan mengatakan, pandanglah sekelilingmu. Jadi ada firman. Kemudian Tuhan berkata, apa yang kau lihat, visi yang kau lihat. Dan kata kau lihat itu menggunakan kata hason, vision. Saudara bisa menemukan kata hason itu juga di dalam Yesaya 1 ayat 1. Yesaya, lihatlah, lihatlah. Nah, tetapi permasalahannya ketika Abraham dia disuruh lihat sekeliling, di awal dia dengar firman Allah, dia lihat sekeliling. Tapi saudara lihat Abraham sama seperti kita. Ini kabar baiknya. Saya senang sekali tokoh-tokoh Alkitab itu persis kayak kita. Mungkin di awal-awal pengiringan kita begitu menggebu-gebu. Saya hanya mau bertanya, masihkah saudara bersemangat dengan Tuhan? Masihkah bersemangat dengan firman Tuhan? Karena kalau saudara lihat, Abraham pada awalnya dia melihat sekeliling. Tapi ketika tahun bertambah tahun, tahun bertambah tahun, enggak ada perubahan. Yang tadinya hanya melihat sekeliling, sekarang dia mulai melihat dirinya. Dia mulai melihat dirinya. Apalagi sesudah 24 tahun dia dengar firman Allah. Saya udah berkeliling, saya udah berkelana, saya sudah mengiring Tuhan 24 tahun. Adakah di antara saudara sudah rasanya taat pada firman Allah, ikut Tuhan 24 tahun dan doamu belum terjawab? Ingat, Allah pemberi visi, Allah yang menjadi sumber terangmu, Dia tidak pernah ingkar janjinya. Dan hari ini mari kita mau tetap setuju. Walaupun kadangkala jalan pikiran Allah kita nggak bisa mengerti.
Baik, hari ini kita bicara masih tentang proses Allah yang kadangkala kita nggak bisa mengerti. Allah bekerja lewati proses. Manusia selalu terobsesi dengan instan, seketika. Sudah ingat tahun 72, itu pertama kali ditemukan kamera Polaroid. Kamera Polaroid SX70. Sehingga mungkin saudara masih ingat siapa yang dulu misalnya pergi ke Borobudur. Kemudian ada tukang-tukang kamera, mau yang langsung jadi enggak? Zaman itu kan belum ada HP ya. Sehingga difoto, kemudian entah di Borobudur, entah di Candi Mendut, ada kamera Polaroid. Dan orang bisa melihat langsung keluar, kemudian ditunggu 1-2 menit, gambarnya makin lama makin jelas, akhirnya kelihatan. Dan kadangkala kita pun selalu akhirnya terobsesi seperti dunia ini. Tuhan, kalau Engkau itu benar ada, Tuhan jawablah sekarang. Dan rasanya kita kepengen langsung kayak hasilnya kamera Polaroid. Langsung keluar, diinteni, ditunggu 1-2 menit, langsung kelihatan. Tapi hari ini mari kita nikmati prosesnya Allah. Walaupun kadangkala pikiran kita nggak mudeng, kita nggak bisa mengerti. Tapi nikmati saja, karena di dalam prosesnya Allah ada sesuatu yang luar biasa Allah sediakan. Kita masih kembali kepada Matius 9 ayat 33. Kita masih belum beranjak, karena kita masih berbicara tentang ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu. Matius 9 ayat 33 mengatakan, 33. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi kita melihat ada satu mujizat berkenaan dengan mulut. Minggu lalu kita sudah belajar. Kadangkala kita mulai berpikir, mulut itu kan, kalau dosa dengan mulut itu dosa kecil. Kalau perzinahan itu dosa besar. Kalau dosa mulut itu dosa kecil. Siapa bilang? Coba saudara lihat. Apa yang Tuhan kerjakan dengan Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Minggu lalu saya sudah singgung ayat ini. Rupanya ketika Yesaya dia diutus Tuhan, dia mulai berkata gini, Tuhan, saya ini najis bibir. Saya hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Tapi saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tindakan Tuhan. Yesaya 6 ayat yang ke-7. Ada malaikat, ada serafim itu menyentuhkan bara api yang diambil dari mezbah ke mulut Yesaya. Ada bara api dari tempat kudus, dari mezbah disentuhkan ke mulut, ke bibir Yesaya. Perhatikan, lihat. Ini telah menyentuh bibirmu dan rupanya ada korelasi, ada hubungannya. Kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Yesaya yang dia berkata, Tuhan saya nggak pantas, saya ini najis bibir. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan sentuhkan bara dari tempat kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita izinkan Tuhan, mungkin bahasa bebasnya kita, diselomotke, disentuh dengan bara yang panas. Tapi bukan bara sembarangan, dari tempat kudus. Ada sesuatu ilahi yang panas dari tempat kudus. Allah mau sentuhkan mulai dari mulut kita.
Nanti kita akan di akhir kita akan berbicara lagi. Apa yang Daud pernah katakan. Tadi sempat dinyanyikan lagu pertama. Saya lupa lagu pertama itu tadi kita sempat berkata. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Jadi rupanya ini berkenaan dengan hampir seluruh aspek kehidupan. Apa yang dari mulut. Dan inilah yang Tuhan kerjakan kepada Musa. Saya tidak akan mengulang lagi. Musa yang tadinya berwibawa dengan mulutnya. Rupanya mulut yang sama tidak dipercaya oleh umat Israel sendiri. Itu sebabnya Musa akhirnya dia harus lari ke Midian. 40 tahun kedua. Dan di Midian di 40 tahun kedua. Dia harus mengalami proses Allah sepertinya seperti terisolasi jauh dari keramaian. Dan di 40 tahun kedua. Mulut yang tadinya penuh kuasa, penuh wibawa. Sampai akhirnya Musa mulai berkata, Tuhan, saya ini enggak pinter ngomong, saya ini gagap, saya ini petah lidah. Saya enggak pinter ngomong, bayangkan. Dia yang tadinya penuh dengan hikmat orang Mesir. Kisah Rasul kan mengatakan, Kisah Rasul 7 mengatakan mulutnya penuh kuasa. Tuhan izinkan proses 40 tahun membuat dia mulai berkata, mulut saya tuh gak bisa apa-apa. Tapi kabar baiknya, rencana Allah belum selesai. Ada di antara saudara mulai berkata, aku gak pinter ngomong, gak pinter berdoa, gak pinter bersaksi. Hari ini Tuhan mau taruhkan sesuatu di mulut kita. Kembali lagi ke Kisah Rasul 7, sekarang kita teruskan ayat 34. Kita berawal dari ini. Kisah Rasul 7 ayat yang ke-34 mengatakan demikian. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Jadi ini kabar baiknya. Tuhan kita yang di sorga adalah Tuhan yang mendengar. Dia dengar erangan kita. Dia dengar keluh kesah kita. Dia tahu semua penderitaan kita. Dia tahu ketika kita sedang mengalami pandemi. Dan ya puji Tuhan kalau ya pemerintah sudah mulai mengeluarkan bahwa kita bukan lagi pandemi, kita mulai mengalami endemi. Ya, jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru divaksin 1 kali, ayo sampai divaksin 2 kali, kalau sudah kedua kali ikutilah vaksin booster. Supaya apa? Supaya kita menjadi bagian dari kesembuhan yang Allah sedang kerjakan. Dia tahu keluh kesah kita, dia tahu erangan kita. Dan kabar baiknya Tuhan mulai pakai Musa. Ingat, ketika Tuhan izinkan rasanya tidak berdaya, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Kadang-kala memang Tuhan izinkan, selama kita masih mampu. Istilahnya begini, Tuhan berkata, ya wes, kuat-kuatan. Koe karo aku, sopo sing kuat. Sampai kita berkata, Tuhan, aku wis ra kuat Tuhan. Tuhan, aku pasrah bongkoan. Aku enggak tahu, aku berserah saja kepada Tuhan. Dan ketika, saudara ingat, Rasul Paulus kan berkata, ketika aku lemah, di situ kuasa Tuhan sempurna. Amin.
Itu sebabnya Bapak Ibu, kadang-kala kita nggak ngerti prosesnya Tuhan. Nah, tetapi sekarang ketika Musa masuk dalam prosesnya Allah, rupanya ada dua hal yang harus dibereskan. Coba kita kembali kepada Keluaran pasal 4. Sekarang ayat 2 sampai ayat yang keempat. Keluaran pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang keempat mengatakan demikian. Ketika Tuhan mau memakai, jadi sebelum Musa jadi pemimpinnya, dia masih di padang gurun Midian, ya, di daerah Sinai. Tuhan berfirman, apa yang ada di tongkat, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Perhatikan ayat yang ketiga. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Berhenti sampai di situ. 40 tahun waktu dia di Mesir, dia punya tongkat kerajaan. Tongkat komando. Karena dia adalah pangeran Mesir, Prince of Egypt. Punya tongkat komando. Ketika dia lari ke Midian, dia tidak bawa tongkat komandonya itu. Dia tidak bawa, dia tinggalkan. Dan ketika dia ada di Midian, dia jadi menantu seorang Imam Yitro. Dan akhirnya dia harus menggembalakan kambing domba 40 tahun. Sekarang yang jadi andalan adalah tongkat gembala. Tongkat yang sederhana. Tongkat yang dipakai untuk melindungi seluruh kawanan. Ingat, tongkat gembala bukan tongkat penghukuman. Tongkat gembala lebih berfungsi untuk melindungi kawanan. Jadi kalau pemazmur menuliskan, sekalipun aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, bayang-bayang kekelaman, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ingat, gada dan tongkat di tangan Tuhan bukan untuk menghukum domba, bukan. Dipakai justru untuk membela domba. Itulah yang digunakan Musa selama 40 tahun. Itulah yang jadi andalan. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang selalu jadi andalan dalam hidupmu? Kadangkala ada suami yang jadi andalan. Ada istri yang jadi andalan. Kadangkala pekerjaan, kepintaran kita jadi andalan. Pengalaman, saya punya pengalaman. Saya mahir. Gak salah, Tuhan gak salah dengan semuanya itu. Tapi kabar baiknya ketika Tuhan pakai Musa, Tuhan mulai berkata, sekarang coba lempar. Dan ketika dilempar, tongkat itu berubah jadi ular. Seringkali yang kita andalkan, yang kita bangga-banggakan, rasanya jadi ular buat kita. Jadi sesuatu yang memagut, sesuatu yang seringkali mencelakakan kita. Adakah di antara Bapak Ibu saudara sekalian, pekerjaanmu justru akhirnya menjadi sesuatu yang mencelakakan. Engkau jadi ketakutan, dikejar-kejar, dikejar masalah. Karena pekerjaan, dikejar masalah. Mungkin karena anak-anak yang selama ini kita banggakan. Dikejar masalah. Saya hanya ingat ada satu keluarga. Dia bangga punya 2 anak laki-laki. Tapi maaf, keluarga ini pernah dikejar masalah karena ulah anak-anaknya sendiri. Imam Eli punya Hofni dan Pinehas. Dikejar masalah oleh perbuatan Hofni dan Pinehas. Itu sebabnya biarlah kebanggaan kita karena Tuhan. Tuhan izinkan Musa lepaskan itu. Tapi saya senang sekali Tuhan kemudian perintahkan. Coba teruskan ayat yang keempat mengatakan. Firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, pegang ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Jangan pegang kepalanya,
Selama ini engkau pegang kepala tongkat. Selama ini engkau yang pegang kendali. Izinkan Tuhan yang pegang kepala tongkat. Izinkan Tuhan yang pegang kepala kepemimpinan dalam pekerjaanmu. Ikuti langkah-langkahnya dengan iman. Tugas kita pegang ekornya. Pak, tapi kan menurut faktanya sebetulnya jangan pegang ular di ekornya. Harusnya di kepalanya. Nanti kalau dia memagut, Tuhan yang pegang kepalanya. Amin. Pegang saja ekornya. Dan kabar baiknya kembali menjadi tongkat. Tuhan gak pernah berkata, kemudian sesudah dipegang ekornya, kemudian menjadi, coklat. Coklat yang panjang, jadi silver queen. Enggak, tetap jadi tongkat. Tapi saya senang sekali. Tongkatnya berubah, bukan tongkat Musa. Perhatikan ayat 17. Masih di pasal yang sama ayat 17 mengatakan, dan bawalah tongkat itu di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tongkat gembala yang hanya di tangan Musa hanya bisa menggembalakan domba. Tapi ketika tongkat itu dilepaskan dan Musa hanya bisa pegang ekor ular. Kembali jadi tongkat. Tapi menjadi tongkat yang mengerjakan mujizat. Engkau punya pekerjaan yang selama ini jadi andalan. Izinkan Tuhan yang pegang kepalanya. Pak, apakah berarti saya nggak bertanggung jawab? Bukan. Setiap mau ambil keputusan karena kita mengimani firman Allah. Pegang ekornya, ikutilah Tuhan. Itu menjadi tongkat mujizat. Perhatikan ayat 20. Ayat 20-nya mengatakan, ayat 20-nya. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Perhatikan, ia kembali ke tanah Mesir. Jadi kan disuruh dari Midian, suruh kembali ke Mesir. Perhatikan ini. Dan tongkat Allah dipegang di tangannya. Tongkat yang mengadakan mujizat adalah tongkat Allah, bukan tongkatmu. Ketika engkau izinkan, mungkin selama ini jadi pekerjaan, jadi tongkatmu, tongkat milikmu. Kalau engkau bisa berkata, pekerjaan ini, usaha saya sebetulnya adalah pekerjaan Allah. Engkau sadar, engkau sedang melayani Tuhan di dalam usahamu. Tuhan yang pegang kendali. Itu menjadi tongkat Allah. Bukan berarti kemudian Musa buang tongkat itu. Enggak, dia tetap gunakan karena dia bertanggung jawab pada keluarga. Bapak Ibu tetap kerjakan pekerjaanmu. Tapi izinkan Tuhan yang pimpin. Tuhan setiap keputusan kadang-kala kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Orang benar akan hidup karena iman dan bukan karena melihat. Dan kabar baiknya, tongkat di tangannya ini, coba saudara lihat. Keluaran 14 tadi. Tadi 4, sekarang 14 ayat 16. 14 ayat 16 mengatakan begini. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurlah tanganmu, ya tongkat itu ke atas laut, belahlah air. Sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Kalau hanya sekedar tongkat Allah, gak akan pernah bisa membelah laut Kolsom. Tapi ketika itu menjadi tongkat Allah, tongkatnya masih sama. Tapi Allah yang pegang kepalanya. Bukan Musa. Kalau pekerjaanmu, kalau andalanmu, engkau izinkan Allah yang tetap pegang kepalanya. Mungkin engkau sedang menghadapi kemustahilan. Ya kita mustahil untuk merubah. Ingat,
Harga kan kita mustahil untuk merubahnya. Situasi ini kan kita mustahil untuk merubahnya. Tapi ketika engkau taruhkan Tuhan, saya pegang tongkat ini. Saya lakukan pekerjaan ini. Saya ikuti firman-Mu. Itu bisa membelah laut Kolsom. Bahkan Keluaran 17 ayat yang ke-9. Ketika Musa harus hadapi peperangan. Keluaran 17 ayat yang ke-9 mengatakan ini. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi ada musuh juga. Besok aku akan berdiri di puncak bukit. Dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Bukan berarti ketika engkau jadikan andalan itu jadi tongkat Allah di tangan saudara. Kemudian saudara hidup tanpa masalah. Bukan. Ada saja Amalek di sekitar kita. Tapi Musa berkata, Yosua, saya akan pegang. Saya akan bawa tongkat Allah ini. Andalkan Tuhan. Saudara tetap kerjakan pekerjaan saudara. Kerjakan sebagai pekerjaan Allah. Amin. Pekerjaan Allah bukan hanya sekedar pelayanan di gereja. Ketika engkau di dalam usahamu, ingat beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan. Seperti Lydia, pedagang kain ungu dari kota Filipi yang ada di Tiatira. Lydia tetap pedagang kain ungu. Tapi justru di dalam bisnisnya, disitulah gereja mulai berkembang. Karena di tempat di mana Lydia berbisnis, kemudian dia mulai bagikan kesaksian hidupnya. Punya perjumpaan dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, saya nggak bilang kemudian saudara tinggalkan pekerjaan. Tidak, kerjakan bagianmu. Engkau sadar pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah. Sehingga engkau kerjakan dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Bahkan setiap keputusan yang akan diambil, Tuhan aku berserah. Kira-kira apa yang saya harus ambil? Dan yang kedua, menarik sekali. Saya senang sekali Tuhan lakukan ini. Kembali lagi kepada Keluaran 4. Sekarang ayat 6 dan ayat yang ke-7. Keluaran 4 ayat dan ayat yang ke-7. Sesudah tongkatnya menjadi tongkat Allah. Keluaran 4 ayat 6 mengatakan begini. Lalu firman Tuhan kepada Musa. Masukkanlah tanganmu ke dalam basem. Ya, ke dalam dada bajumu. Jadi bukan hanya... Sebab kalau masukkan ke dalam bajumu kan begini juga masukkan dalam baju. Ya. Tapi begini juga bisa dimasukkan dalam baju. Tapi into the bosom. Ya. Masukkan ke bagian dada. Ya. Ya saya peragakan saja lah supaya gampang. Percayalah aku orang buka-bukaan. Ya. Masukkan. Kemudian masih di ayat yang ke-6, coba perhatikan. Dimasukkannya bajunya ke dalam dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, tangannya kena kusta putih seperti salju. Ketika dia tarik keluar, rupanya ada kusta. Kelihatannya memang dia kayaknya nerimo ing pandum jarine. Ya. Sumeleh kepada Tuhan. Ada banyak orang kelihatannya mau nerima, mau berserah kepada Tuhan. Tapi sebetulnya di dalam hatinya penuh dendam, rasanya kecewa dengan keadaan. Adakah di antara saudara? Kecewa dengan keadaan ini. Tuhan izinkan Musa masukkan tanganmu. Dan ketika dikeluarkan, tangan itu penuh kusta. Tapi saya senang sekali Allah kita adalah Allah. Dia juru selamat yang bertindak.
Dia bukan hanya juru selamat yang memerintah, yang berfirman. Dia juru selamat yang bertindak. Perhatikan ayat yang ke-7. Ini bukti bahwa dia juru selamat yang bertindak. Ayat yang ke-7-nya mengatakan, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam basem, ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Tuhan tahu, Engkau tahu di hatiku. Tuhan tahu semuanya, borok-boroknya di dalam hati, irinya kita, trauma, dendam-dendamnya kita, kecewanya kita. Bahkan mungkin masih di alam bawah sadar selama ini kita rasanya masih sepertinya marah dengan keadaan tertentu. Tuhan tahu. Dan kabar baiknya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau bertindak. Ketika dikeluarkan, itu kusta, itu najis, itu tidak tahir. Kalau saudara yang mencatat, catat saja. Matius 8 ayat yang ketiga. Tuhan adalah Tuhan yang ingin sembuhkan kita dari kusta. Dan kusta selalu dihubungkan dengan dosa. Nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Obatnya hanyalah pekerjaan Tuhan. Obatnya adalah kuasa Tuhan yang untuk menyembuhkan. Tuhan berkata, aku mau engkau tahir. Aku mau engkau sembuh. Sembuh dan tahir. Dan kabar baiknya bahkan Yesus mati di kayu salib. Supaya kusta dosa kita disembuhkan. Coba lihat Roma pasal 3 ayat 27 dan 28. Roma pasal 3 ayat 27 dan 28 mengatakan begini. Roma 3, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Enggak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Ayat 28-nya. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Gak ada perbuatan-perbuatan kita yang bisa benar-benar mencapai standar kekudusan Allah. Gak ada. Gak ada perbuatan manusia yang bisa mencapai standar keilahian. Gak ada. Coba mundur ayat yang ke-20. Masih di keluaran Roma 3. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum, karena melakukan agama. Justru karena oleh hukum Taurat, karena agama, orang kenal dosa. Ketika ada peraturan, kita tahu bahwa itu ada dosa. Gak ada yang bisa bebaskan kita dari dosa. Kecuali Allah sendiri. Tidak heran ada Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat yang ketiga. Inilah yang Allah berkepentingan dengan Musa. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, hukum agama. Karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Allah sendiri adalah Allah yang bertindak. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Allah menjelma jadi daging. Supaya di dalam daging dia bisa mati. Yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa karena dosa. Dia tidak berdosa, tapi seluruh dosa kita ditimpakan kepadanya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dalam dagingnya siapa? Dalam dagingnya Yesus. Dan tugas kita hanya dengar firman sama seperti Musa. Waktu tangannya kusta, Tuhan berkata gini, pakai hand sanitizer. Merek tertentu. Ayo, cuci tangan. Enggak. Tapi saudara kan lihat, Tuhan yang bertindak, masukkan lagi. Pikiran Musa malah kata, kalau masukkan lagi, nanti bagian dalam tubuh saya, bagian dada tubuh saya ketularan.
Kalau itu adalah firman, firman itu menyembuhkan. Amin. Kalau kita dengar firman dan kita imani firman, lakukan saja. Allah yang bertindak. Allah yang bertindak. Inilah Allah kita. Kita bersyukur. Tuhan izinkan Musa tidak andalkan selama ini. Tapi izinkan. Jadikan pekerjaanmu, andalanmu. Itu adalah tongkat Allah di tanganmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan setiap hari. Engkau sedang melayani Tuhan. Layani Tuhan di tempat pekerjaanmu. Layani Tuhan dengan profesimu. Layani Tuhan dengan statusmu. Layani Tuhan dimanapun engkau berada. Dan yang kedua, kita bisa dilayakkan hanya karena anugerahnya, bukan karena kita. Beberapa ayat terakhir saya. Coba kita teruskan ke Bilangan pasal 12. Hasilnya memang Musa, Bilangan 12 ayat yang ketiga. Firman Allah mengatakan begini, Bilangan 12. Adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap manusia di atas muka bumi. Wow. Ketika Allah kerjakan inside out dari dalam keluar. Saudara tahu Bilangan 12 ayat 3 itu sebetulnya bukan ditulis tanpa alasan. Alasannya adalah, kalau saudara lihat di ayat yang pertama, ketika Musa mengambil istri dari orang Kush, Miriam berkata gini, enak aja Musa. Tua-tua bandot. Maaf. Loh, Musa usianya sudah 80 tahun ke atas loh. Golek bojo meneh. Memangnya Tuhan bisa hanya berfirman lewat Musa? Tuhan juga bisa berfirman lewat saya, kakak sulungnya, dan lewat Harun. Tapi kabar baiknya, rupanya ketika Musa punya perjumpaan dengan Tuhan, membuat dia seorang yang lembut hatinya. Musa nggak ngomong, Musa nggak balas. Tuhan yang bertindak. Sempat 1 minggu Miriam kena kusta karena dia melawan Musa. Sekalipun Musa adalah adiknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada otoritas di atas kita yang ditetapkan Allah. Hormati siapapun otoritas di atas kita. Tapi saya senang sekali. Sekarang pelajarannya, mari kita belajar dari sikap Daud. Beberapa ayat terakhir, tapi dari Mazmur 19. Coba kita lihat Mazmur 19, kita baca dulu dari ayat 8 sampai 13. Dan nanti ayat 15. Mazmur 19 ayat 8. Ini sikap Daud. Daud juga pernah mengalami proses yang sama. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Terus ayat, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mataku bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci dan tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, nggak ada salah. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan dari madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu, aku diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya, pada Taurat itu, pada firman Tuhan, mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Daud sadar. Kadangkala ada sesuatu yang gak sadar, tahu-tahu sudah bersalah. Sesuatu yang gak sadar, tahu-tahu sudah bersalah. Dia tahu itu semua hanya karena kuasa firman, kuasa Taurat Tuhan.
Tapi menarik sekali di akhir Mazmurnya. Atau kita teruskan saja ayat 14 sampai 15. Ayat 14-nya mengatakan gini. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela, bebas dari pelanggaran besar. Saudara ingat? Musa pernah dicela sama kakak sulungnya sendiri. Tapi kabar baiknya, sesuatu di dalam hati Musa itulah yang membebaskan dia. Sehingga Musa tetap menjadi seorang yang sangat lemah lembut. Dan inilah yang dilihat oleh Daud. Coba perhatikan ayat 15-nya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penembusku. Itu sebabnya sikapnya Daud. Kenapa dia senang sekali memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, sebetulnya kita sedang memperkatakan. Kita sedang mengangkat, kita sudah juga mengajak alam bawah sadar kita setuju. Tidak heran. Ayat terakhir. Tiba-tiba saya teringat. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sudah lihat, Yakobus 3 ayat yang kedua. Sampai Rasul Yakobus menuliskan ini. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow. Daud nggak sempurna memang. Tapi ketika dia punya sebuah sikap, Tuhan, kadangkala aku ada hal-hal yang nggak aku sadari, yang bisa membuat aku jatuh dalam dosa. Tapi saudara ingat, di kemah Daud, dia selalu jujuk, dia selalu langsung mendekati tahta kasih karunia. Dan dia mulai memuji Tuhan. Selalu ada pujian. Hari ini Tuhan tahu semua masalah kita. Tapi izinkan di dalam hidup kita selalu keluar pujian Tuhan. Terima kasih. Saya mau bawa roh, jiwa, tubuh saya. Saya selalu mau menyembah Engkau. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan dengan iman. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku.
yang selama ini selalu jadi andalan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang pegang kepalanya. Engkau yang pegang kepalanya Tuhan. Kami mau tetap bertanggung jawab dengan apa yang Engkau titipkan. Tapi Engkaulah yang pegang kendali. Ku tahu siapa yang pimpin hidup kami. Ku tahu siapa yang pegang kendali atas hidup kami. Kami ikuti Engkau, kami ikuti. Ketika Engkau berfirman, kami ikuti, kami imani Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahkan kekhawatiran kami. Engkau tahu kekecewaan kami. Engkau tahu perkara yang najis dalam kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami izinkan firman-Mu itu mentahirkan. Firman-Mu itu mengkuduskan kami Tuhan. Semua dalam pikiran kami mau izinkan patam kudus dari imam besar kami. Yaitu Yesus Kristus. Itu melingkupi kami Tuhan. Sehingga kami akan punya pikiran Kristus. Kami punya pikiran Kristus. Kami punya pikiran Kristus. Menghadapi situasi, menghadapi fakta, kami punya pikiran Kristus. Menghadapi kemustahilan, kami punya pikiran Kristus. Menghadapi ketidakberdayaan, kami punya pikiran Kristus. Akan menghadapi sakit penyakit sekalipun, kami punya pikiran Kristus. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bebaskanlah kami dari hal yang tidak kami sadari Tuhan. Dan biarlah renungan kami selalu manis kedengaran di hadapan-Mu Tuhan. Itu sebabnya bahwa kami setuju dengan Engkau. Kami setuju dengan apa yang Engkau sedang kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang Engkau izinkan bagi kami harus kami alami. Harus kami lewati. Kami tahu Engkau sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagi kami yang mengasihi Engkau. Bagi kami yang mau terpanggil dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang dalam kelemahan Engkau sudah memberikan kekuatan. Mujizat terjadi malam hari ini. Sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, tongkat Allah ada di tangan kami. Engkau sudah baharui kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman. Dari satu kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuhmu. Alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar, keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari sakit penyakit, mara bahaya, dari wabah, dari bencana, dari kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan, amin.